Manusia tidak mampu untuk menjalankannya. Manusia tidak mampu untuk menjalankannya. Karena dalam hukum Tuhan Taurat tahu. itu ada namanya 10 hukum. 10 hukum jangan Tuhan tahu nggak? melihat atau menginginkan saja itu sudah berdosa. Nah, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, apakah Tuhan tahu kalau manusia tidak ada yang sanggup menjalankannya? Dari itu makanya manusia tidak ada yang sanggup menjalankan, makanya Ya, dilahirkan. yang Uni tanya gini loh, Dek. Dek, pertanyaannya gini, Dek. Ini blunder nanti, Dek. Pertanyaan Uni adalah, waktu Tuhan menurunkan hukum Taurat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa saya tak boleh dapat ini titik? Hah? Tidak dapat, ya sudah. Galatia pasal 3, 13 saja sudah. Kalau itu perjanjian lama, sudah. Galatia pasal 3 nomor 13. Ini ayat perjanjian baru. Kalian suka perjanjian baru kan? Galatia pasal 3 nomor 13. Nanti kita ke 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Itu dulu tuh. Kamu kan menyembah Yesus toh? Galatia pasal 3 nomor 13. Itu kenapa Yesus dikatakan terkutuk? Beta tidak terima. Sepanjang jalan kenangan, Iron dan aku bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, Iron dan aku beli cilok. Galatia 3 ya? Galatia pasal 3 nomor 13. Iron, kenapa kau begitu tak paham bahasa Indonesia? Iron dulu sekolah sering cabut
pergi keluar waktu guru mengajar, pergi baku hisap rokok, jadi tidak tahu bahasa Indonesia. Iron, kamu jangan tidur. Sudah nyanyikan lagu, kamu jangan tidur. Baca kuat dek. Iron yang manis membuat Rasmi kejang-kejang. Darmi Rasmi berebut. Itu di situ dia apa nih topik pembacaannya dari mana? Galatia pasal 3 nomor 13 itu. Judulnya ya. Nah, Oh, judul. Oke. Iron pacar Rasmi tunjukkan. berebut. Iya, sabar Iron. Iron, kamu suka nyanyi ya? Orang timur suaranya bagus-bagus kalau nyanyi kan? Makanya saya suka lagu timur. Suara bagus-bagus, tidak sama ke unik. Saya suka lagu timur yang ini. Beta janji, beta jaga, ale untuk selalu. Jangan fitnah lagu timur, menyangkut orang timur suara. Iya, oke, terima kasih. Iya, itu judulnya dibenarkan oleh karena iman dari ayat 1. Silakan dibaca sampai 13. Panjang itu. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Suaraku Judulnya suaraku bagaimana? keren kan, Iron? Keren kan suaraku? Judulnya dibenarkan oleh karena iman, Iron. Nah, terus itu dia ayat pertama macam ini. Hai orang Galatia yang ini kan tentang orang Galatia. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang sudah merasuk kamu yang tergambar di matamu Yesus Kristus sudah tersalib? Nah, Baca sudah sampai ayat 13. Itu panjang sekali. Ayat 13, Iron, ganteng, manis. di ayat 13. Iya deh. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Iyalah. Jangan dipotong ayatnya. Sampai selesai, itu firman ilahi. Pada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Jadi begini Uni. Bagaimana? Itu tuh Tuhan Yesus disalibkan tuh itu tuh karena dosa manusia. Berarti dosa tuh dikategorikan dari suatu kutukan atau hukuman. Nah itu sudah jelas di situ. Berarti jadi Yesus terkutuk waktu disalib. Bukan Yesus terkutuk, tapi Yesus menebus kutukan manusia atau dosa manusia. Sebab ada tersurat terkutuklah yang Yesus terkutuk tapi menebus. Berarti betul Yesus terkutuk, pernah terkutuk. Di sini kan dia bilang terkutuk. Namanya terkutuk kan itu tuh ibarat seperti hukuman. Namanya terkutuk berarti itu ibaratnya hukuman atau dosa. Ya berarti dia terkutuk, berdosa. Nah, kalau Tuhan Yesus itu dia orangnya tidak terkutuk, dia tidak berdosa sama sekali, tapi dia rela untuk menebus kutukan manusia, dosa manusia. Kalau Iron punya hutang ke saya tidak tangguh bayar, ditanggung sama ibunya punya hutang nggak? Nah itu kelebihan Tuhan kami. Apa kelebihannya? Kelebihan Tuhan kami, walaupun dia tidak bersalah, dia tidak punya utang, tapi dia rela menebus. Menjadi berhutang. Iya, dia rela menebus. Berarti kamu mengakui Yesus pernah terkutuk. Ini di sini dia terkutuk tuh mencerminkan istilah kata. Iron, kamu tahu nggak Iron? Saya itu pernah belajar psikologi.
Karena saya itu ngambil dulu prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalau orang menjawab itu ragu menjawab, tidak cepat, maka sebenarnya dia sedang bermasalah dengan jawabannya. Saya nanya sama kamu, ketika saya bertanya, jadi Yesus itu terkutuk, maka kamu menjawabnya tidak langsung menjawab ya atau tidak. Itu sebenarnya bukti bahwa kamu pun ragu dengan jawaban itu. Di sini saya tidak menjawab tuh apa nih Yesus terkutuk. Di sini karena ada maka Kristus sudah menebus. Menurut Galatia pasal 3:13, terkutuklah yang, coba baca terakhir. Tadi Uni bilang apa? Saya baca dari awal sampai. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Kalau dalam versi terjemahan baru, kamu kan tidak menggunakan terjemahan baru, bahasanya berbeda. Yang pertanyaan saya, ketika Taurat mengatakan orang yang mati di salib itu mati terkutuk, yang mati terkutuk di ayat itu adalah Yesus. Kamu percaya Yesus pernah terkutuk? Di sini ayat 13, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Itu terjemahan baru. Sebab ada tersurat apa? Coba dibaca. Karena kalau baca hukuman sebelum apa Yesus dihukum tuh, macam apa nih? Kalau untuk apa nih hukum-hukum Taurat, orang yang berbuat salah yang ini tuh harus apa nih salib. Itu istilah orang yang terkutuk. Yesus disalib itu karena kesalahan dia, bukan? Bukan. Berarti dia tidak salah ya? Dia tidak salah. Dia harus menanggung salah orang lain. Iya, betul. Salah manusia. Berarti dia menanggung kutuk manusia. Betul. Oke. Iron yang memperkosa janda, yang menanggung dosa Iron adalah Yesus. Memperkosa. Itu dalam hal itu katanya kalau memperkosa kan dalam apa nih? Itu tuh sudah dilarang, iya kan? Enggak, yang saya tanya kan gini nih. Iron yang korupsi, yang menanggung dosanya Yesus. Enak dong Iron. Nanggung korupsinya Iron, nanggung dosanya Yesus. Yang terkutuk harusnya Iron, nggak jadi terkutuk. Yesus yang terkutuk. Lebih rendah mana, Tuhan atau manusia? Berarti lebih hina mana nih? Berarti lebih rendah Tuhan daripada manusia. Manusianya nggak boleh terkutuk. Biarkan aja Tuhannya yang terkutuk, gitu. Yang memperkosa manusia, yang korupsi manusia, yang membunuh manusia, mereka nggak boleh terkutuk. Yang terkutuknya adalah Tuhan. Tinggi sekali levelnya manusia dibanding Tuhan ya. Tuhan terkutuk. Mengerikan sekali. Apakah ini ajaran yang tidak sesat? Jadi begini Uni. Bagaimana? Semua manusia di dunia ini karena tidak sanggup melakukan hukum Taurat yang sudah dijanjikan Tuhan pada mula-mula bumi ini ada. Makanya Tuhan Yesus itu dia dilahirkan untuk menebus dosa manusia. Waktu dia dilahirkan saja ada firman yang menyatakan bilang telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Jadi menurut Iron, kitab Taurat itu diturunkan kepada manusia. Manusia tidak mampu untuk menjalankannya. Manusia tidak mampu untuk menjalankannya. Karena dalam hukum Tuhan Taurat tahu. itu ada namanya 10 hukum. 10 hukum jangan Tuhan tahu nggak? melihat atau menginginkan saja itu sudah berdosa. Nah, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, apakah Tuhan tahu kalau manusia tidak ada yang sanggup menjalankannya? Dari itu makanya manusia tidak ada yang sanggup menjalankan, makanya Ya, dilahirkan. yang Uni tanya gini loh, Dek. Dek, pertanyaannya gini, Dek. Ini blunder nanti, Dek. Pertanyaan Uni adalah, waktu Tuhan menurunkan hukum Taurat, apakah pada waktu itu dia tahu kalau manusia tidak mampu menjalankan hukum Taurat? Ulang. Tahu nggak? Waktu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, apakah pada waktu itu dia tahu kalau manusia tidak akan sanggup menjalankan hukum Taurat? Tahu nggak Tuhan? Nggak tahu. Ini kayak Uni nih, Tuhannya Uni nih ya. Allah memberikan hukum kepada manusia. Allah tahu bahwa ada nanti manusia yang tidak akan ikut, maka Allah berikan solusi supaya mereka tidak masuk neraka. Caranya apa? Bertobat kalau salah.
Makanya Allah ciptakan dua tempat, neraka dan surga, karena Allah tahu nanti ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Nah, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat Iron, apakah Tuhan tahu kalau manusia tidak ada yang sanggup? Kenapa Uni tanya begitu? Kalau begitu, Tuhan memberikan hukum yang tidak sanggup manusia lakukan. Kenapa Tuhan berikan? Udahlah tahu manusia nggak sanggup menjalankan, kenapa dia berikan? Setelah manusia nggak mampu menjalankan, habis itu dia bunuh diri, habis itu dia turun. Kalau memang manusia tidak mampu menjalankan dan dia tahu akan hal itu, ngapain diberikan hukum itu? Ribet amat. Gitu loh. Begini Uni. Gimana? Berarti ini kita kembali, ini saya jawab sesuai dengan keyakinan Kristen. Boleh. Manusia pertama. Kita kembali ke Galatia pasal 3:13. Intinya Iron sudah sepakat kalau Yesus memang pernah terkutuk ya. Di sini saya tidak bilang Yesus terkutuk, karena di awal situ bukan Iron yang saya minta menyampaikan Yesus terkutuk, tapi di situ ada tersurat demikian, terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu benar atau tidak ayatnya itu? Itu aja. Kamu orang cerdas. Dengan kamu tidak mampu menjawab ini nalurimu berjalan loh, rasionalmu jalan. Karena kamu berpikir nggak mungkin Tuhan itu terkutuk. Bukti kalau kamu cerdas, kamu diam lama menjawabnya. Orang bodoh akan mengatakan, iya Tuhan saya terkutuk. Berarti itu orang yang sudah berdamai dengan kebodohan. Bukti kalau kamu rasional berpikir dan tidak mungkin menganggap Tuhan terkutuk, buktinya dengan kamu tidak sepakat dengan ayat itu. Tapi masalahnya ayat itu tertulis demikian, saudaraku. Ini buktinya kalau kamu itu adalah orang yang sebenarnya pintar, rasional, tapi hanya karena sudah terlanjur menjadi Kristen dan beriman kepada kitab itu, ya mau apa lagi? Mau gimana lagi? Nggak masalah, Iron. Jadi gini, Iron. Jadi begini, Uni. Sedikit, Deko. Uni berharap dengan berjumpanya Iron dengan Uni membuat Iron belajar lagi Bible. Iron baca, pahami Galatia pasal 3 ayat 13 itu. Jangan percaya kepada pendeta, percaya kepada hati nuranimu. Dalam Amsal, jangan gunakan pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan. Baca di kitab Iron dan pahami. Itu yang mengatakan Yesus terkutuk adalah Paulus, karena Galatia pasal 3 ayat 13 ditulis oleh Paulus. Padahal, apa kata Yesus tentang dirinya? Yesus itu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Kalau Iron baca Yohanes pasal 8 nomor 13 sampai Yohanes pasal 8 nomor 37. Ini kasih setelur pindah Yohanes. Apa, Dek? Sebenarnya ini kasih selesai dulu. Jadi begini, Uni. Oke. Ya, lanjut. Di sini pertama, karena waktu Tuhan Yesus disalib itu ada dua salib. Tiga salib. Tiga salib. Satu salib Yesus tuh. Itu tuh salib penebusan, dan di antara tiga salib itu dua salib selain salib penebusan itu ada dua salib penyamun. Salah satunya adalah Yudas. Itu tuh disebut itu salib terkutuk. Yudas. Iya, Yudas yang jual di dalam cerita Alkitab Kristen. Yudas jual Indonesia tuh dia pun disalibkan. Dia tuh disalibkan. Nanti orang Kristen marah loh sama kamu loh. Nggak ada Yudas disalib di situ. Nanti kamu kena marah sama orang Kristen, Dek. Tidak ada, Dekku. Nggak ada Yudas disalib di situ, Dek. Itu malah pemahaman orang Islam yang bilang Yudas disalib. Kamu dimarahin orang Kristen nanti, Dek. Irun, belajar dulu sama Tante Mika, Ki. Tapi Irun, kamu sering telepon sama Uni lah, biar Uni ajarkan Bible lah, biar kamu nggak dimarahin orang Kristen loh. Tidak ada Yudas di situ. Yudas itu matinya tergantung di tempat lain, Dek. Ya Allah, Irun, adikku sayang. Tidak ada begitu, Dek. Siapa pula yang ngajarkan itu? Itu suruh tutup mulut kawanmu itu, menyesatkan kawanmu itu. Ya amat lupa semua nih. Udahlah, Tante Mika, mau ke toilet aku dulu. Temenin dulu Iron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ron. Iya Bang. Tahu nggak arti dari namamu tuh? Iron itu. Tahu, besi baja. Salah, setrikaan. Itu bagi abang, bagi saya besi baja. Abang potong pun tidak.
Iron itu artinya menyetrika, Bang. Oh iya iya, itu menurut abang. Terima kasih abang suka kasih gelar baru. kok kok nama Abang menyetrika? Terima kasih suka kasih gelar baru. Bukan Toh. gelar, Bang, itu makanya Bang belajar. Bang, Abang, tolonglah Bang. Ya. Ya. Aduh, Abang, makanya apa Bang ya, Bang? Ya ya. Abang dengar, di sini kan Uni sudah ada pergi di manakah? Jadi abang dengar. Ya. Di sini di awal ayat 13 kan sudah ada, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutukan Taurat. Itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita Jangan menambah-nambahi, jangan mengurang-urang, Bang. Gini bacanya ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di dengan kayu salib. Dengan apa? Dengan jalan, dengan menjadi. Abang baca baik-baik lagi lah. Abang nggak boleh ngurangi, nggak boleh menambahi. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Apabila abang menambahkan sesuatu tentang firman Tuhan, selebihnya datang daripada iblis. Abang mau jadi iblis? Baca lagi baik-baik. Nah, sekarang aku tanya. Di dalam Gatalia 3:13 itu dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi sebab terkutuklah yang mati di kayu salib. Yesus itu mati terkutuk. Betul. Kalau di sini Yesus tidak mati terkutuk, dia mati menebus. Dia mati tersenyum. Dia mati menebus. Dia menebus apa dia matinya? Menebus dosa manusia. Jadi dosa abang ditebus oleh Yesus. Iya. Berarti abang ngintip orang mandi, Yesus yang kena siksa. Itu beda konteks, Bang. enak hidup kalian ya. Kalian yang coli, Yesus yang kena siksa. Kalian yang ngintip orang mandi, Yesus yang kena siksa. Gimana sih? Begini, bukan berarti apa nih dosa manusia sudah ditebus ya, manusia seenaknya buat dosa. Justru sekarang di Kristen itu mengajarkan tentang kasih, artinya buat hal baik. Oke, coba aku tanya dulu sama Bang. Apakah sekarang manusia masih ada berbuat dosa? Untuk manusia sekarang buat dosa ada. Ada. Nah, apakah masih bisa ditebus oleh Yesus? Kalau bilang ditebus apabila dia sudah bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya Yang kembali. aku tanya, ketika manusia berbuat dosa di zaman sekarang, apakah juga termasuk ditebus oleh Yesus? Ya manusia buat dosa kalau tidak bertobat dia tempat neraka walaupun dia Kristen. Ya, kalau dia nggak bertobat, apakah berlaku tebusan Yesus? Jadi tebusan Yesus itu berlaku untuk manusia yang mau apa nih kembali dan tunduk kepadanya. Artinya dia mau berarti gini boleh ya? Habis aku ewe anak orang, habis itu bertobat kembali kepada Yesus. Besok ewe lagi, Kalau buat macam itu kan itu bukan ajaran Alkitab. Jadi menebusnya gimana? Kan bisa kalau dia bertobat. Abang itu saya tanya lagi, itu abang bertobat dalam hal apa? Tidak mengulangi sama sekali lagi atau masih bertobat itu Bang, bertobat itu tidak perlu pengorbanan dari Tuhan. Bertobat itu adalah pengorbanan dari kita. Kita meninggalkan kesenangan itu, kita menjauhi kemaksiatan itu. Yang mana kita biasanya joget ajab di diskotik, kita korbankanlah diri kita. Kita korbankanlah kesenangan kita untuk meninggalkan kesenangan itu. Maka kita bertobat dengan taubatan nasuha dan tidak melakukan perbuatan yang sama. Maka kita kembali kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bertobat akan menerima tempat di surganya Allah. Sangat jelas di dalam Islam itu ya Bang ya. Nah, tidak mungkin ketika kita bertobat, nah Tuhan harus mati juga. Apa fungsi dari pertobatan ini kalau Tuhan ini harus mati? Jadi harus ada dua alat bukti ya, bisa membuat abang masuk surga. Pertama bertobat, yang kedua Tuhan mati. Di dalam Islam cukup dengan bertobat aja, nggak perlu Tuhan mati gitu loh. Tapi bagi Iron nih, Tuhan
terkutuk, itu betul-betul diyakini ya bahwa memang Yesus pernah terkutuk, menanggung kutuk. Saya tidak meyakinkan kalau Tuhan Yesus dikutuk. Kalau Tuhan Yesus mati itu mati menebus. Ya, menjadi kutuk. Coba baca, coba diulang 3 kali baca ayatnya terus direnungkan gitu. Coba baca 3 kali terus renungkan, pahami. Saya tahu tidak mudah gini Iron ya. Tidak mudah kita itu percaya dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sementara kita sudah diajarkan ajaran agama kita dari dulu begini. Tapi ketika kamu menolak kebenaran, maka kamu orang yang salah pada saat itu. Coba kamu itu kan rasional, kamu berpikir, kamu punya pikiran, kamu tahu kalau Tuhan itu tidak mungkin terkutuk. Masa kita diciptakan Tuhan, Tuhan kasih hukum, kasih surga dan neraka, tiba-tiba dia tanggung dosa-dosa kita. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa? Mereka langsung masuk surga, yang disiksa Tuhan. Jadi begini Uni, Itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu dia 1 kali mati, 1 kali bangkit. Berarti manusia barang siapa yang bertobat, sekali bertobat tidak boleh ulangi lagi. Kalau ulangi lagi ya tempat di neraka. Berarti kalau ada orang Kristen yang setelah jadi Kristen berdosa lagi masuk neraka semua? Nah, neraka. Walaupun Berarti tidak menjamin keselamatan Yesus. Kalau gitu ngapain dia mati? Toh semua orang Kristen juga tidak bisa menahan dirinya dari berbuat dosa setelah jadi Kristen, kecuali setelah jadi Kristen tidak pernah berbuat dosa lagi. Kalau gitu ya apa gunanya Yesus mati? Toh kalian masuk neraka semua juga pada akhirnya. Jadi itu pertanyaan, Sia-sia. satu pertanyaan untuk Uni. Kenapa harus ada surga dan neraka? Tidak hanya surga saja atau tidak? Ini bagus. Ini pertanyaan bagus. Uni jawab dalam perspektif Islam ya. Ya. Surga dan neraka dalam Islam itu lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Ya. Artinya Tuhan ketika menciptakan makhluk bernama manusia dan memberikan free will kepadanya, Tuhan sudah tahu kalau nanti ada manusia yang akan melawan Tuhan, ada yang mengikuti Tuhan. Makanya Tuhan sudah ciptakan surga dan neraka duluan. Karena Tuhan itu pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Sebelum Iron memilih jadi Kristen, Tuhan sudah tahu kalau kamu Kristen. Tapi karena Tuhan ini Tuhan Maha Pengasih, maka ketika kamu berumur 0 sampai usiamu sekitar 12-11, kamu tidak dihitung sebagai orang berdosa dalam Islam. Kenapa? Pada waktu itu kamu belum berpikir. Kamu belum disebut baligh. Belum kamu berbuat jahat waktu itu, kamu belum dihitung sebagai orang jahat. Perbuatanmu belum dikenai hukuman. Tapi ketika usiamu sudah 13, kamu sudah baligh dalam istilah Islam, atau sudah mulai jakun tumbuh, sudah mulai bisa berpikir, kognitifnya sudah berkembang. Maka pada waktu itu Tuhan dengan banyak cara memberikan kepada kamu hidayah. Kamu masuk di komal saya kasih tema kitab penyesat. Lalu kamu bertanya kepada saya, kenapa Uni bilang begitu? Saya katakan kepada kamu, kalau ada kitab suci yang mengajarkan untuk membenci keluarga, apakah kamu bisa sepakat mengatakan kitab itu sesat? Kamu tidak mau menjawabnya karena kamu masih ragu, jangan-jangan saya bisa menemukan ayatnya. Itu bukti kalau kamu pun dalam keraguan. Lalu ketika saya kasih ayatnya, saya yakin kamu paham Lukas 14:26 tadi. Saya yakin kamu orang cerdas. Pertanyaan kamu itu pertanyaan orang cerdas. Sebentar, sebelum selesai. Maka ketika kita sudah berputar-putar di Lukas 14:26 tadi berulang, kita pindah lagi topik. Oke, Iron, bagaimana kalau seandainya Tuhan terkutuk? Awalnya kamu tertawa karena mungkin kamu belum tahu ayat itu ada. Lalu unikasi Galatia pasal 3 nomor 13. Dan eksplisit di situ tertulis dengan indahnya. Sebab Yesus menjadi kutuk, menanggung kutuk. Sebab ada tertulis, sebab ada tersurat, terkutuklah yang ada di tiang salib. Maka Uni ngajak kamu berpikir lagi. Apakah betul Iron? Kamu percaya dengan tuduhan Paulus bahwa Yesus itu terkutuk?
Kalau kamu mau di sini menunggu, Uni bisa buktikan kalau Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Dan Uni juga bisa buktikan kalau Paulus nabi palsu menurut Yesus. Materi kita panjang, asal kamu bersabar. Uni bisa buktikan kalau Yesus itu mengatakan bahwa ada nanti nabi palsu yang mengajarkan ajaran tentang dia dan mengaku-ngaku bertemu dia, padahal Yesus mengatakan, jika ada yang mengatakan bertemu Yesus di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Hati-hati dengan ragi Farisi. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus di mana? Di padang gurun mau ke Damsik. Dan itu pun bentuknya bukan bentuk manusia. Padahal Yesus bilang kedatangannya kedua kali bentuknya manusia. Dia datang sebagai manusia. Tadi saya bertanya tuh untuk dijawab, bukan menjelaskan. Oh ya udah. Jawabannya adalah kenapa Tuhan itu menciptakan surga dan neraka, karena Tuhan sudah tahu bahwa nanti ada orang yang akan menolak kebenaran seperti Iron dan ada orang yang mengikuti kebenaran seperti saya, begitu. Dan tadi Iron dikasih ilmu malah menolak tadi Uni sama itu abang siapa tuh? Abang Mika. Di Kristen, di Kristen apa nih tidak dijamin untuk masuk surga, macam kayak keselamatan tidak dijamin. Memang tidak ada datanya. Apakah Mana datanya? pertanyaan yang sama? Apakah di Islam punya ada jaminan untuk Ada. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abaa." Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau Yesus tidak pernah menjamin Kristen, bahkan Yesus mengatakan, sedikitkah yang selamat guru, berusahalah menuju pintu Ini sempit saya itu, bertanya, ini tidak akan dapat. disuruh untuk jelaskan. Iya. Iron baper. Iron, santailah. Iron udah makan belum? Terus untuk sementara Iron untuk udah makan belum? Beta bertanya. sudah. Sudah. Makan apa tadi? Yo, ini kita bicara masuk di mana nih? Sudah masuk di surga. Iron jangan serius-serius sekali, santai. Anggap kita lagi ngobrol di kafe, begitu. Sudah makan? Makan apa tadi? Sekejap, saya lanjut ini topik dulu. Oke, iya, lanjut. Terus untuk manusia zaman sekarang, apakah orang minta maaf orang apa di Islam ada buat dosa atau tidak sekarang? Nah, yang namanya manusia itu tempatnya salah. Tetapi Allah tidak menghukum dirinya sendiri. Allah menyuruh manusia bertaubat. Yang disebut dengan taubat apa? Berhenti berbuat salah dan mengganti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Itu namanya bertaubat. Namanya Tuhan Maha Pengampun. Makanya diampuni sama Tuhan. Tuhan itu mudah, namanya juga Tuhan. Ya tinggal mengatakan diampuni. Tapi lihat dulu yang diampuni itu sungguh-sungguh enggak tobatnya. Kalau cuma bilang aku berhenti, padahal besok ngintip janda mandi lagi, ya itu Tuhan tahulah kamu main-main atau enggaknya. Maka justru orang yang bermain-main dengan seperti itu akan dibuat menjadi lebih berdosa lagi, karena dia mempermainkan kebenaran, mempermainkan Tuhan gitu. Makanya disebut dengan istitrat. Bentar dulu, aku minum dulu. Jadi ini saya kembalikan, ini sampai di titik ini saya kembalikan pertanyaan yang sama yang tadi abang tanya. Apakah saya ewe atau apa segala macam nanti masuk surga atau tidak? Oh, di dalam Islam kalau kamu ewe orang, kamu bertobat, kalau seandainya kafaratnya belum selesai, kamu dapat hukuman lagi di neraka. Tapi kalau dosamu sudah diampuni, maksudnya gini ya, kamu sudah ewe janda sebelah, namanya Rasmi, ya kan? Terus kamu sudah bertobat, dosamu sudah diampuni, kamu tidak lagi dihukum, tapi kamu akan berbuat baik, wajib berbuat baik, menyesali perbuatan itu, jangan ewek Rasmi lagi. Ini kenapa Gitu. saya bertanya terus menjelaskan bukan menjawab? Lah ini kan menjawab dan menjelaskan, gimana sih? Emang saya lagi tes CPNS? Saya kan di sini udah gembala. Kalau namanya bertanya ya dijawab. Kalau Harus saya bilang menjelaskan lah. itu bagaimana dia penjelasannya macam mana, itu baru menjelaskan. Ya udah. Jadi gitu cepet. jadi macam kayak ewe orang ke apa buat dosa sekalian, intinya namanya dosa itu masuk surga atau neraka. Kalau dia bertobat, dosanya diampuni, masuk surga. Kalau dia belum bertobat, masuk neraka lah. Enak aja mau ewe orang melepas tanggung jawab.
Berarti tadi itu abang bicara tuh anggap saya senjata makan Tuhan. Di mana senjata makan Tuhan? Biar, Karena bisa bang, tadi saya bang, Beda. bentar bang Ya. Iron ya. Yang senjata makan Tuhan itu adalah Yesus bang. Ketika dia ngutuk Ponara, abis itu dia yang kena kutuk, itu baru senjata makan Tuhan. Iya. Itu baru senjata makan Tuhan. Ketawa dia. Dia ketawa. Bang. Dia ketawa. Dia ketawa. Iron ngetawain Yesus. Abis kutuk pohon ara, abis itu dia dikutuk. Nah, itu senjata makan Tuhan, Bang. Kalau yang di Iron dalam nggak boleh Islam, gitu. ya kalau di dalam Islam gini, Bang, ya. Jadi, walaupun beriman kita sebiji sawi, umat Islam itu tetap masuk surga walaupun dia berdosa, tapi dengan syarat dicuci dulu, dibersihkan dulu di api neraka. Berbeda di Kristen, ketika dia berbuat baik seumur hidupnya, pas matinya dia nggak sengaja kesenggol pentil perawan di rumah sakit, dia masuk neraka, nggak bisa lagi keluar. Padahal cuma kesenggol pentil perawan. Kejap. Bang. Kejap abang, kalau neraka kalau di tempat untuk dicuci dosa manusia berarti seharusnya itu bukan namanya api neraka tapi air neraka. Ya ada air neraka. Ya air neraka lah bang, ya air neraka lah. Terus dalam Islam terkenal dengan apa neraka tuh apa? Apakah api yang berkobar atau air yang menguap? Air yang berkobar. Air yang berkobar bang. Ini kamu pinter loh, Ron. Nggak dengar ya? Dia ini pinter teman-teman. Dia secara etimologi, secara ontologik dia paham. Nah ini sayang nih orang seperti jadi Bentar. bodoh-bodoh ya. Dia sengaja bikin bodoh diri sendiri nih. Saya yakin kalau di ontologiknya seteliti ini, pakai cuci dosa? enggak? Pinter kan dia kan? Pinter dia ini. Dia tahu kalau mencuci secara ontologik tidak mungkin menggunakan api. Padahal dia tahu itu istilah. Dan bagaimana mungkin dia tidak paham dengan Lukas 14:26 tadi? Saya yakin dia paham Lukas 14:26, Galatia pasal 3 ayat 13 dia paham kok. Hanya saja karena dia ini teman-teman, kita kasih kesempatan lah. Ya. Kita kasih kesempatan buat Iron untuk memahami sendiri. Semoga bermanfaat. Kami tidak paksa Iron untuk apa ya? Jangan ngomong login, saya tidak mau. Enggak. Saya nggak ngajak login, saya ngajak berpikir. Ini bukan tempat login, ini tempat berpikir, Dek. Iya. Saya mau ngajak Iron itu jujur sama diri sendiri. Pertama, jujur. Yang kedua adalah berpikir. Dan saya lihat kamu itu yang kurang malam ini jujur. Pinter udah, berakal udah. Karena kamu sudah mulai mengerti ontologik, hakikat. Namanya mencuci tidak mungkin dengan api. Kamu keberatan dengan itu. Artinya kamu sudah bisa memasangkan bahwa api tidak mungkin mencuci. Yang mencuci adalah air. Artinya kamu sudah bisa membedakan. Nah, tapi sayangnya kamu tidak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Mari kita uji. Bang, Yesus coba, orang atau Tuhan? nggak, coba aku mau nanya sama Iron. Ayo, silakan. Iron. Ya. Kalau mencuci kan tidak mungkin dengan air, betul kan? Ya, kalau api neraka tuh membakar, bukan Iya. mencuci. Nah, kalau menggarami dengan api percaya nggak? Menggarami dengan api. Ini ayatnya nih. kau makanlah tuh garam api. Kalau menggarami dengan api saya rasa masuk akal daripada mencuci pakai api. Tadi kalau mencuci dengan api nggak masuk akal, Iya. tapi kalau digarami masuk akal gitu ya. Udah mulai nggak jadi Karena pintar itu sama-sama mau nggak jadi pintar, nggak jadi pintar. Bentar. Coba, Sama-sama coba, benda kira. Enggak, gini, Aaron ya, gini. Coba kau pergi ke dapur, ya, terus hidupan kompormu, terus keluarkan lidahmu, apa rasa api itu? Asin nggak? Jadi Kalau asin berarti logis menggarami dengan api. contoh, abang buat api. Abang buat api terus api sudah menyala, abang kasih siram garam di depo abu. Nanti api sudah mati, abang tes depo abu. Rasa garam tidak. Dia mulai bertele-tele. jadi di neraka abang ada garamnya.
Jadi ikan asin kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iron. Namanya Apa neraka. Iron belajar? Namanya neraka tuh barang yang istilah menyiksa. Jadi kalau contoh abang, kalau abang peluka kira garam menderita tidak? Enggak, aku tanya dulu. Tidak. Abang digarami dengan api, coba. emangnya abang bentar Bau dulu, sis. bentar dulu. Ketika abang digarami oleh api, emangnya abang ular, bang? Takut sama garam. Ya ilaha illallah. Jadi digarami dengan api itu abang coba lihat, saya lihat dengan mata atau ini. Coba contohkan digarami. Bentuk garam kasar, bentuk garam kasar dan Coba bara api itu. coba Tidak. abang kasih paham sama saya seperti apa bentuknya menggarami dengan api. Menggarami dengan api itu artinya abang coba lihat model-model apa nih, garam kasar, bukan garam halus sekarang. Garam Ya, kasar garam itu coba kasar. dengan apa nih, bara api ada mirip-mirip tidak? Garam kasar dengan bara api udah garam putih, bang. Bara api hitam dari mana mirip? Ini kok bara api, bukan api loh, bukan bara api. Wah, mengerti sedikit lah, bara api bukan api. Aduh, parah. Coba aku tanya, warna garam apa? Nggak akut. Warna garam apa? Saya tadi tanya apa, warnanya atau bentuknya? Parah ini. Dan itu sama-sama mengerikan atau Kalau tidak? kalau abang mau bentuknya, bang, mises sama tai sama-sama lembut, bang, mau abang makan? Hah? Oh, itu apa namanya? Apa yang untuk di roti-roti itu? Apa namanya? Jelai. Selai ya? Hah? Jelai. Sama tai sama-sama lembut. Abang mau sama makan itu? Enggak, ini Iron. Kamu ini enggak substansi loh. Kita bicara tentang, kamu percaya tidak Yesus itu terkutuk, udah lari kemana-mana? Kamu bilang tidak, padahal tertulisnya begitu. Nah, dan kita bicara tentang Yesus itu mati untuk menembus dosa kamu. Kamu yang ngintip janda mandi, kamu yang korupsi, kamu yang nyolong ayam orang. Yesus yang digebukin, yang menikmati kamu, yang masuk surga kamu. Kamu yang menikmati pencurian, kamu yang mencuri, kamu yang masuk surga. Yesus yang mati digebukin. Ini menurut kamu adil nggak? Jadi begini, itu namanya penebusan. Begini. Penebusan tuh sekali penebusan, tidak 2 kali atau 3 kali penebusan. Jadi Ya kalau makanya berbuat dosa atau kesalahan, kejahatan manusia ribuan orang berkali-kali. Yesus dihukum cuma sedikit gitu aja, 3 hari doang dihukum. menurut Uni 3 hari barang berharga mana yang lebih dari nyawa? Ya Yesus juga kalau mati kan nggak mati-mati amat. Dia kan pergi ke alam maut. Aduh, aku turun dulu. Tengok, Kabur dia, nggak berani dilawan Aaron. nggak mati-mati amat tuh seperti apa? Hah? Nggak mati-mati amat itu ya antara keras dan lembek. Pikir mati suri kah? Ya antar nggak mati-mati amat tuh keras dan lembek, bang. Turun dulu, bentar, turun. Mati-mati ayam. Kok bisa kena report ya? Janganlah report. Pak Abon coba tolong, nggak mati-mati amat tuh seperti apa? Ya nggak mati-mati ngap tuh ngap-ngap, bang. Ngap-ngap bunyinya tuh kayak gini. Tit. Sebentar. Tit. Bentar. Yang nggak mati-mati amat itu jawab ya. Pikir Tuhan Yesus mati suri. Sama kamu dulu ya. Yesus ketika mati, bentar. Mati desi, bang. Yesus ketika mati, Nggak ada suara Uni. itu semua tentang Yesus mati nggak? Suara. Tes. Ada. Yesus ketika mati, keseluruhan tentang Yesus mati nggak? Ketuhanannya mati nggak?
Kalau ketuhanannya Berarti tidak total mati. nggak dia? Ya sudah, nggak mati-mati amat lah itu, mati cuma satu doang. Apa pula hebatnya itu? Yang hebat itu mati semua lah. Ngapain kayak gitu? Dada aja orangnya yang berbuat jahat ribuan orang, kejahatan selama ribuan tahun, tiba-tiba cuma mati 3 hari. Itu pun nggak semua dirinya yang mati, matinya cuma manusianya aja, sedikit dagingnya aja mati. Apa hebatnya kayak gitu? Ngapain kayak gitu? Udah lagi cuma dipukul sedikit aja. Kejahatan orang ribuan tahun, kejahatan selama ribuan tahun, penjahatnya ribuan orang, tiba-tiba dihukum cuma sebentar. Itu pun nggak nyampe 1 hari dihukum, dicambuk. Terus tiba-tiba udah selesai gitu. Kalau bisa kayak gitu ngapain dia mati? Emang nggak bisa dia mengampuni gitu? Ada Jadi aja. begini Uni, itu berarti kita omong harus praktek Bagaimana? atau bagaimana? Omong harus praktek atau bagaimana? Praktek Kalau apa? Uni bilang mati-mati amat, berarti coba Uni suruh orang gantung Uni, cambuk Uni, satu tombak di Uni, apa nih ulu hati Uni mati kok tidak? Ya kalau totalitas ya begitulah. Totalitas lah, kalau mau menebus orang jangan tanggung-tanggung. Ini yang mati dagingnya aja, ketuhanannya nggak mati. Ngapain mati-mati segala? Ya itu Kalau memang nggak total mati, ngapain mati? Ya udah kalau gitu ngapain pakai mati kalau matinya nggak total? Itu namanya nipu itu. Nah, matinya cuman mati nggak Yesus semuanya? Enggak, cuman mati cuman dagingnya doang. Apa itu kayak gitu? Ternyata dia jalan-jalan ke alam maut, nggak mati. Ngapain? Kalau bisa kayak gitu ngapain dia mati? Mending dia cuman ampuni saja. Sudah selesai. Ada aja kan? Kayak Kalau drama bilang- Korea atau enggak? Mati Kalau sedikit. bilang Tuhan Yesus tidak mati, itu tidak masuk akal karena ada fakta yang membuktikan sekarang. Oke, apa faktanya kalau dia mati? Kuburan Tuhan Yesus masih ada di Yerusalem. Di mana kuburannya? Yang mana kuburannya? Yang kubur batu atau yang satu lagi? Ayo loh. Kuburannya lagi. Orang-orang Muslim Kuburan Yesus ada berapa coba? Ini kuburan Yesus ada berapa coba? Kuburannya ada 2 yang diperdebatkan sama orang Kristen. Ini nih. Ih, ketawa lagi dia. Dari mana? Siapa yang ngasih tahu nih kalau ini kuburan Yesus? Nih, kuburan Yesus itu ada 2 yang diperdebatkan. Yang satu ada yang di gereja nih. Bentar ya. Nah, namanya satu di gereja makam suci. Ini yang satu. Yang kedua itu namanya di Tuhan Yesus kuburan di Garden Tomb. Nih. Iya, ada. Kamu nggak tahu, makanya kamu belajar toh. Yesus aja makamnya aja berapa kok. Ini yang mau lihat nih dari sarapan pagi biblikal ini Kristen punya nih. Makam Yesus Kristus pertama di gereja makam suci. Ya, secara tradisi abad pertama diyakini bahwa kuburan Yesus ada di makam suci di kota Yerusalem. Yang kedua, ini dekat nih tempatnya nih di sini nih katanya. Nah, satu lagi ada tempatnya di sini. Nih. Beda nih Garden Tomb. Pada abad 19 terdapat keraguan dari banyak umat Protestan tentang Holy Sepulchre adalah tempat makam Yesus, dan Yesus dimakamkan tidak jauh dari tempat yang disalibkan. Tuh, orang Protestan nggak percaya dengan makam yang katanya Katolik punya. Nah itu. Yang ketiga ada namanya di Talpiot. Makam di Talpiot ada itunya, ada arkeologinya, namanya ada Yesus di situ, Yesua ben Yesus bar Yosef. Gitu. Jadi makam Yesus saja banyak. Kamu yang mana coba? Fakta. Mana dia itu bisa dikatakan fakta? Itu keyakinan, tradisi. Kamu nggak belajar fakta, males Apa Izin turun lagi nih ya, udah jam 11 ini. Ya. Bang setrikaan aku izin Gitu turun deh. ya. Sehat-sehat ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok setrikaan? Iron kan setrikaan, menyetrika nih. Ya, Iron Man manusia setrikaan. Gimana kamu tuh Iron? Udah pinter jadi bodoh lagi. Dari bodoh jadi pinter lagi. Nggak boleh gitu. Jadi pinter aja. Pinter aja, jangan berubah-berubah. Terus kayak gitu. Kalau kita pinter ya, kita nggak akan tersesat. Asal ada aja. Yesus di jalan Ada yang benar, makam. lihat. Nah kamu lah tersesat.
Dikasih tahu nggak mau denger. Mana ada Tuhan punya makam? Dada aja Tuhan. Menurut kamu Tuhan yang mati itu Tuhan yang benar nggak? Emang Tuhan bisa mati? Berpikirlah Iron ya. Saya percaya kok kalau kamu orang berpikir. Tapi karena kamu sudah terlanjur Kristen gitu. Kalau ada pertanyaan bolehlah pertanyaan tentang Islam. Saya tidak mau merendahkan kamu. Saya nggak mau membuat kamu merasa direndahkan di sini. Saya nggak mau. Saya mau kamu di sini nyaman, bersahabat dengan kami umat Islam. Kita berbeda keyakinan boleh, tapi kita tak boleh saling benci lah. Ya enggak? Kita bertanya. Betul? Oke, bertanya tidak masalah. Ya. Yang penting kamu tidak sakit hati dengan kami. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Semoga kamu tersadarkan nanti. Apa? Jadi ini saya juga tidak, karena apa nih, saya tidak mengerti tentang uniku kitab, tapi saya pernah dengar. Boleh, tanyalah. Jadi ada apakah benar ada ajaran yang seperti ini? Ini saya bicara pakai bahasa Indonesia saya. Iya, boleh. Jikalau bertemu sama orang Nasrani atau Yahudi, perangilah mereka dan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apakah itu ada? Ada kalau kalian memerangi kami. Pada waktu itu konteksnya sedang diperangi. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani pada waktu zaman Rasulullah itu mereka melakukan perlawanan, mengganggu. Pada konteks itu kami harus mendesak kalian supaya kalian tidak membuat kerusakan. Kan saya tidak tahu dalam kitab apa, jadi coba Uni tunjukkan dalam kitab apa dan baca terjemahan saja, jangan baca yang saya tidak mengerti. Ya udah, kamu udah ngerepotin ntar ya. Harusnya kamu yang kasih ayatnya. Karena kamu tidak, ini kan persiapan kan dari ya udah iya saya bantu sudah. Kok persiapan dari saya? Direpotin kamu emang saya mau, tapi nggak apa-apa lah karena kamu baik. Oke lah, biasanya saya nggak mau disuruh ya. Sabar ya. Ilon, kamu di situ banyak Kristen di situ ya? Banyak. Di sini kalau dibilang mayoritas lah 75%. Kamu tuh di Manado ya? NTT. Oh, NTT. Kemarin ada peristiwa itu di NTT katanya. Ada apa itu? Tapi nggak tahu lah beritanya. Nih ya. Saya bacakan dulu ya. Saya ambil situsnya dari muslim.or.id. Boleh tampilkan? Boleh. Ini muslim.or.id ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam, dan jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit. Nah, kita lihat penjelasan para ulama. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ulama mazhab kami mengatakan jangan biarkan orang kafir zimmi berjalan di bagian utama jalan, namun hendaknya mereka dipaksa untuk berjalan di bagian yang sempit jika kaum muslimin menggunakan jalan tersebut, dan jika kaum muslimin melonggarkan jalan untuk mereka sebagai bentuk rahmat berlemah lembut kepada mereka, maka tidak mengapa. Para ulama mengatakan hendaknya tadkhik tersebut adalah dengan mengupayakan mereka agar tidak berjalan di tanah yang lapang yang tidak terhalangi oleh tembok atau semisalnya. Dari penjelasan An-Nawawi rahimahullah di atas, makna bukanlah dengan cara mendorong orang kafir sehingga mereka terdesak, namun maksudnya adalah mengupayakan agar orang kafir berjalan di bagian yang sempit di jalan, atau membuat jalan khusus untuk mereka yang dibatasi tembok-tembok, sedangkan kaum muslimin berjalan di bagian yang longgar. Dan beliau juga sebutkan melonggarkan jalan untuk orang kafir dan dalam rangka rahmat atau berkah kasih sayang
ini dibolehkan, karena yang dilarang adalah melonggarkan jalan dalam rangka merendahkan diri di depan orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam nukilan selanjutnya. Asy-Sya'ni rahimahullah menjelaskan, jikalau kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan yang di sana jalannya sempit dan tidak luas, maka desalah mereka ke jalan sempit, ya, dan berilah keluasan untuk orang-orang Islam. Al-Qurtubi mengatakan, perkataan jika kami melihat mereka di jalan yang luas, maka kami akan halau mereka untuk berjalan di reruntuhan bangunan sehingga mereka merasa sempitan, itu kurang tepat, karena ini adalah bentuk gangguan terhadap mereka tanpa sebab, dan kita telah dilarang untuk mengganggu mereka. At-Tanbir Syarah Jami'us Saghir ayat 1180. Nah, Al-Munawi rahimahullah juga mengatakan, dan jikalau kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan yang di sana jalannya sempit, maka desalah mereka ke bagian yang sempit agar tidak berjalan di tanah yang lapang yang tidak terhalangi oleh tembok. Maksudnya, jangan biarkan mereka berjalan di bagian utama jalan sebagai permuliaan dan penghormatan bagi mereka. Jadi kalimat kedua ini cocok dengan kalimat pertama, yaitu larangan memulai salam. Jadi kalian tuh nggak boleh, kami nggak boleh menjadikan kalian aulia nih ya, aku jelasin ya. Kami tidak boleh menjadikan kalian pemimpin kami. Kami tidak boleh memberi. Bentar dulu. Oke. Sebentar dulu. Nah, jadi dalam konteks Yahudi dan Nasrani, Allah sudah berfirman bahwa kalian itu walan taradu angkal Yahudu walan Nasara. Kalian itu tidak akan pernah senang kepada kami sampai kami mengikuti agama kalian. Itu kata Allah tentang kalian. Maka contoh, ketika Palestina membiarkan dirinya didatangi Yahudi, apa yang terjadi? Mereka dijajah. Ketika kemudian kita lihat bagaimana kemudian penjajah datang ke Indonesia, datang ke daerah yang sudah bukan mayoritasnya Kristen, apa yang terjadi? Mereka buat posko-posko mereka. Memang kalian berbahaya, tapi kami tidak terlarang berbuat baik kepada kalian. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Jadi sebenarnya Allah menjelaskan kepada kami bahwa kami tidak boleh memberikan kelonggaran kepada kalian berlebihan, karena itu berbahaya buat kami, karena kalian tidak menyenangi kami dalam kaitan akidah. Ini terbukti contoh-contoh kasus seperti yang terjadi di kamu pernah baca suku Aborigin itu dibunuh sama orang-orang Kristen, suku Indian dihabisi sama orang-orang Kristen, suku Aztec, suku Inka, dan inkuisisi itu dilakukan oleh orang Kristen. Maka Allah sudah memberitahu kami karakter kalian. Di mana dalilnya? Walantar atau angkal Yahudi walan Nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kami. Dan ini terbukti Palestina. Bagaimana jahatnya orang Yahudi? Orang-orang Palestina, mereka membuka diri untuk menerima orang Yahudi yang diusir dari Jerman. Kemudian mereka diterima. Apa yang terjadi? Mereka geser rumah-rumahnya orang Islam. Itu fakta. Ini bukti kami tidak boleh berlonggar-longgar kepada orang Yahudi dan juga kepada kalian yang memang telah dalam hatinya sudah terpatri kebencian terhadap Islam. Nah, bahkan kami juga disuruh memerangi kalian kalau kalian memerangi kami. Tapi Quran katakan tidak terlarang bagi kami berbuat baik kepada kalian kalau kalian tidak mengganggu kami. Kami harus bersikap adil. Makanya saya menghimbau seluruh umat Islam itu jangan terlalu terlena dengan kebaikan orang Kristen. Kenapa? Karena Allah sudah katakan walan taradu angkal Yahudu walan Nasara. Kalian tidak akan pernah ridho kepada kami. Seperti itu. Jadi konteksnya adalah bukan menzolimi kalian, tapi tidak memberikan keluasan buat kalian ketika kalian hidup di mayoritas kami. Gak bisa kalian seenaknya aja gitu. Harus seperti itu. Karena itu pada faktanya kalau kita lihat sejarah, banyak pribumi-pribumi yang mati dibunuh oleh orang-orang Kristen. Setelah mereka, kamu pernah dengar sejarah ini enggak? Kanada itu dulu dihuni sama suku-suku Indian. Waktu itu orang-orang Eropa, mereka itu nggak punya tempat, miskin, punya penyakit menular. Mereka datang nyampai di Kanada gara-gara Christopher Columbus. Mereka diterima oleh orang Kanada, diterima baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Kampung halaman mereka dirampas dan mereka diasimilasi paksa dan dibunuh satu persatu sampai hampir punah. Ini kelakuan siapa coba? Nah, kami sudah diberitahu sifat kalian, tapi kami nggak boleh memusuhi kalian kalau kalian tidak memulai. Tapi kami nggak boleh juga sosok baik, nggak boleh ngucapin salam sama kalian.
Dan ternyata itu bukan cuman ajaran Islam, di Kristen juga begitu. Kamu tahu nggak? Di Kristen lebih parah lagi. Nih, saya Sudah, kasih kamu kita lihatnya. kita bahas tentang ini dulu. Ini siap keluar kita siap. Tapi hanya Enggak, tapi saya kasih enggak, ini perbandingan nih. Maksudnya mana yang lebih beradab, Kristen atau Islam? Kalau Islam kan kami menyuruh kalian di jalan yang sempit. Kami di negara kami nggak boleh memberikan kelonggaran. Tapi kalau di Kristen lebih parah lagi, kalian nggak boleh berteman dengan kami. Nih, ya, saya kasih kamu ayat deh. Biar kita perbandingkan. Ini kamu lihat 2 Korintus pasal 6 nomor 14 nih. Ya. Kalau kamu punya ini Alkitab Sabda ini resmi nih. Ini situs resmi yang memiliki banyak sekali versi terjemahan. Tapi coba kamu lihat bagaimana mayoritas Kristen memahami ayat ini. Ya, nih, ntar. 2 Korintus 6:14. 2 Korintus 6:14. Ini coba kamu lihat nih. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini orang Kristen memahaminya begini nih. Ini penjelasannya. Bentar aku batuk dulu ya. Ini kamu tengok nih penjelasannya nih. Karena itu, orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan pernikahan dan persahabatan karib. Hubungan Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan saja. Tuh justru kalian nggak boleh dekat-dekat juga dengan kami. Justru kalian itu boleh berteman dengan kami kalau ada. Di situ dia menjelaskan tentang hubungan apa itu. Semua di persahabatan karib, pernikahan, kencan, persahabatan karib, dan juga golongan rahasia. Nggak boleh kita satu golongan. Kemitraan nggak boleh, dalam dunia usaha nggak boleh. Golongan rahasia, kencan, pernikahan, persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial. Jadi kalau ada kepentingan sosial, ekonomi, menginjili kami, boleh kalian berteman dengan kami. Nah, kalau di Islam kami sudah diberitahu, mohon maaf, memang berapa kali Nabi Muhammad membuat perjanjian lalu diganggu sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Makanya tidak diizinkan kalian itu berjalan di tempat yang longgar. Kami tidak diizinkan memberikan kalian porsi yang berlebihan di negara kami. Karena pada faktanya ketika kalian diberikan tempat, kalian cenderung ingin menguasai. Dan itu kalian tunjukkan. Apa nih Uni bicara negara siapa? Misalnya di daerah kami mayoritas. Kami nggak boleh membiarkan kalian itu menjadi pemimpin kami, itu nggak boleh. Gak boleh, kalian itu tidak boleh diberikan porsi kalau berkaitan dengan akidah. Kenapa? Kalian itu tuh akan menyesatkan kami. Gak boleh jadikan aulia. Makanya jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani aulia. Dan tidak boleh kalian itu kami berikan porsi berlebihan. Kenapa? Karena pada akhirnya kalian akan berusaha untuk menyesatkan kami. Nah, kalau di ayat lain kami disuruh menyerang kalian, itu konteksnya dalam berperang. Karena dalam Al-Quran dijelaskan kami diizinkan berperang kalau kami diperangi. Begitu. Kalau untuk konteks ayat ini bukan untuk menzolimi kalian, tapi memberikan kalian tempat sendiri. Begitu. Berarti di sini ada konteks yang berbeda. Apanya konteks yang berbeda? Kalau kami diajarkan bukan untuk memerangi atau diperangi, tapi justru mengasihi sesama manusia. Siapa bilang? Saya akan tunjukkan sama kamu apa perintah Yesus kepada kamu, ya. Nih, kamu makanya baca kitabmu. Nih,
Bapak bilang. Kamu baca Lukas 17 nomor 2 tuh. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini. Kamu disuruh meletakkan batu di leher kalau kami menyesatkan kamu. Kalau kamu tuduh kami menyesatkan, kamu itu disuruh letakkan leher kami itu batu, kamu tenggelamkan kami. Dan itu dilakukan sama orang Protestan loh dulu loh. Namanya korbannya Icabod namanya. Orang-orang Protestan, Kristen Katolik Protestan, 500 tahun inkuisisi dilakukan oleh Katolik. 500 tahun. Setelah itu muncul Martin Luther di abad ke-16. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Zwingli dan John Calvin, pendiri agama Kristen? Membunuhi anak-anak baptis. Gitu loh. Jadi jangan bilang, nggak usah. Kalau kamu bilang kami tidak diajarkan begitu loh, keluarga aja disuruh benci kok. Bahkan orang saudaramu marah aja kamu harus dihukum. Gimana kasih? Saudara kamu marah aja kamu harus hukum. Orang marah masa nggak boleh? Orang marah loh, baru belum ngapa-ngapain, baru cuma marah saja, harus dihukum. Gimana coba? Jadi gitu ya. Jadi kalau kami sudah diberitahukan tutorial menghadapi kalian. Begitu. Kamu tidak boleh menzolimi kalian. Dalilnya jelas. Ketahuilah siapa yang menzolimi kafir mu'ahad atau mengurangi haknya atau membebani jizyah kepadanya di luar kewajibannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridoannya, maka aku Nabi Muhammad akan menuntut orang tersebut di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Tuh begitu. Jadi tidak boleh kami menzolimi kalian, tapi kami harus meletakkan pada porsinya. Aduh, Iron turun dia. Kaget dia lihat ayatnya, letakkan batu kilang di leher. Kejut dia lihat, kejam sekali ajaranku katanya. Disuruh letakkan batu kilang. Apa nggak ngeri sekali saudara? Pakai batu kilang, ngeri loh. Berduka cita buat Iron telah pulang ke rumah bapak. Siapa mau naik? Kokodelon. Halo Kokodelon. Selamat malam. Ya malam, silakan. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau mau menjelaskan buka kamera. Kalau bertanya silakan bertanya. Silakan pertanyaannya. Silakan, tadi minta naik di bawah Pak. Ya ini mau tanya. Pertanyaannya. Silakan. Silakan Pak. Nabi Muhammad itu meninggal, dibangkitkan atau tidak? Nanti dibangkitkan semua, sama seperti Nabi Ibrahim belum dibangkitkan, sama seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim belum dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Nanti setelah semuanya kiamat baru dibangkitkan. Ada ayatnya? Oh jelas dong ada ayatnya. Nanti saya boleh tanya balik ya tentang kebangkitan ya. Ya. Coba Boleh ya? ayatnya. Iya, tapi nanti saya kan udah usaha nih carikan ayat buat Anda. Tapi nanti saya boleh tanya juga ya.
Iya, tapi ini mau tanya dulu. Iya kan, saya ngasih tawaran nih. Saya kan menjelaskan. Nanti setelah saya menjelaskan, saya boleh nggak bertanya? Boleh. Boleh. Oke, bentar ya. Lagi loading. Nggak lama nih, ini aja lah. Sebentar. Teman-teman jangan bikin komentar-komentar itu dong di bawah, nggak usah. Tidak perlu di bawah komentar-komentar Yesus Sodom tuh, nggak usah, itu menghujat. Nggak usah teman-teman ya, kita bukan penghujat. Nah, dalam Quran surah Yasin ayat ke-51 sampai 52. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rob mereka. Mereka berkata, aduh celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan oleh Rob kami, yaitu Allah yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran surah Yasin. Kemudian Quran surah Al-Mu'minun ayat 15-16. Kemudian sesudah itu sungguh sekalian kamu benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu. Seperti itu. Jadi semua manusia itu akan dibangkitkan nanti setelah semua dimusnahkan atau kiamat. Seperti itu. Dan Rasulullah itu adalah orang yang melihat Musa dibangkitkan, bahkan orang pertama yang dibangkitkan. Ini ayatnya, hadisnya. Bentar ya. Teman-teman gak usah gak usah menghujat duluan. Nanti gara-gara mereka menghujat, kalian berdosa ya. Nih, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hadis Sahih Muslim 2278. Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat, orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Ya. Dan Rasulullah juga lah yang membuka kunci surga, begitu. Nah, terus pertanyaan saya, Bang, Yesus itu mati dan bangkit, benar nggak? Benar nggak, Bang? Benar. Pertanyaannya, apa gunanya kematian Yesus untuk peradaban? Manfaatnya apa? Untuk menggenapi hukum Taurat. Buat peradaban, buat dunia ini gunanya apa? Dia udah capek-capek mati loh. Dia udah capek-capek mati, udah bangkit. Terus gunanya apa buat dunia gitu, buat peradaban apa gitu? Minimal kalau pas dia mati dan bangkit ada pohon kurma yang dekat dia mati itu nggak berbuah, nggak berhenti gitu. Kalau Nabi Muhammad dia kan meninggal ya. Nggak ada cerita. Nah, kalau Nabi Muhammad gini, Bang. Nggak ada cerita dalam. Nah, kalau Nabi Muhammad ada sejarah aja, nggak usah sejarah aja. Nggak usah. Nggak ada di dalam Bible Kita kurma tulis ya. di dalam Bible, kita nggak pakai kayak begitu. Iya, makanya saya tanya, di dalam Bible ada nggak manfaat kematian Yesus buat peradaban? Kenapa begitu? Untuk menebus dosa manusia. Lebih menebus dosa itu bukan buat peradaban, Bang. Itu kan klaim kalian.
Klaim Itu kan gimana? buat klaim kalian Udah itu. jelas-jelas dalam Ya Alkitab. buat kan? dunia apa? Itu. Buat dunia apa peradabannya? Ya buat dunia apa gunanya kematian dia? Gak ada. Dijelaskan di dalam Alkitab ini itu saya kasih untuk contoh ya. menebus dosa manusia. Ya itu kan hayalan abang, belum tentu Nah, bang. ada hayalan Mana di itu situ Yesus ditulis. mengatakan kematiannya menebus? Ditulis Ya mana? dalam Alkitab. Dalilnya mana? Dalilnya Ditulis mana? dalam Alkitab, Mbak, Mana ada yang dalilnya? nggak baca. Mana dalilnya? Ya mana dalilnya? Abang kalau nanya ke saya cepet itu dalil-dalil ya. Giliran ditanya balik tuh kayak malas-malasan ngasih dalil. Yohanes 3, Bang adil. Yohanes 3 ayat 16. Ya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, bukan menumbalkan bang, mengaruniakan bang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini siapa yang percaya kepada Yesus bang, bukan malah yang membunuh Yesus. Yohanes 8:37, yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya iblis. Mbak, itu baca sampai selesai, nggak usah pakai potong-potong gitu, nggak boleh. Karena Baca. begitu besar kasih Allah, maka Yesus itu dijadikan karunia, bukan dijadikan kutukan. Menurut Paulus malah Yesus adalah kutukan. Yesus itu karunia. Dengan cara mempercayai Yesus, maka kalian bisa masuk surga. Gimana Mbak, kalian baca. mau bilang kalian adalah? Baca itu sampai selesai. nggak Karena usah baca sepotong. karena begitu. Ya udah baca Ya, semua- sendirilah. Lucu nih orang Kristen Semua nih. orang nanti Kitabnya sendiri bisa kita jadi disuruh bodoh. baca. Tiap itu bisa dibaca seluruh dong. Enggak lah, yang bodoh itu orang yang tidak mengerti sama sekali. Contoh nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, bukan menumbalkan, Supaya yang tunggal, Supaya- setiap orang yang percaya percaya kematiannya mana? Supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak lah, ia tidak binasa. Emang Anda percaya sama Yesus? percaya. Lah, mana kematian Yesus di sini? Oke, kalau Anda percaya sama Yesus, kita uji. Menurut Yesus Tuhan ada berapa? Mbak, kalau orang tanya lain jangan jawab lain. Enggak, saya mau membuktikan klaim dusta Anda. Anda bilang Anda percaya saya kepada nggak Yesus. berdusta. Di sini Saya yang nggak percaya kepada berdusta. Yesus. Loh, Saya nggak makanya berdusta. buktikan. Jelas-jelas di dalam Al-Quran aja ada Kata bilang. Yohanes, Di dalam Al-Quran aja tulis Apa? Isa itu jalan yang lurus. Isa itu jalan yang lurus. bukan Isa jalannya Kok lurus. orang Islam kok Bukan, tidak Nabi Isa mengatakan, di dalam Alkitab loh, di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Isa jalan ya nggak apa-apa. Tujuannya tetap bukan dia. Tujuan adalah Allah. Saya tanya sama Anda. Anda Itu keliru. mengaku Kenapa percaya ditulis- kepada Yesus. Kenapa tentang Isa itu ditulis di dalam Al-Quran? Coba. Sedangkan di dalam Alkitab Ya karena tuh nggak memang ada dia tulisan Nabi, tentang dia Muhammad. jalan. Di dalam Al-Quran. Lah siapa bilang ada Nabi Muhammad? Ada di kita, ada Nabi Muhammad. ada, nggak Ada nih. nggak ada. Ih, dusta. Ada. Kalau saya bisa tunjukin gimana? Coba Saya bisa tunjukin gimana? Tunjukkan itu bohong. Oke. Berarti kitabmu yang berbohong. Parah kali orang Kristen ini. Masa Parah orang masa dia Muslim. mengatakan Orang- dirinya pembohong? Orang Muslim kok cari-cari kesalahannya orang Kristen di dalam lewat Alkitab. Loh, Nih kan? bukan cari kesalahan. Saya membuktikan Harusnya. bahwa kamu berbohong. Berapa kali Kalau- kamu berbohong? Kalau ini ibu bilang Diam dulu. Saya mau kasih data dulu. Ini loh, kamu bilang tadi tidak ada Nabi Muhammad. Dari Nih. Al-Quran aja. Kamu kok malah kayak gitu? Kamu tadi bilang kan tidak ada. Nih, Hagai pasal 2 nomor 7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, ini diterjemahkan oleh LAI dari kata apa? Dari kata khemdah, yang ternyata ini menurut skolarmu sendiri ini adalah the Arabic Hamida means praise, and the name Muhammad come from the root. Akar yang sama, Muhammad nih. Kau bilang nggak ada, kau bohong kau. Tapi dalam Kitab bahasa kau aja Indonesia bilang nggak ada. Dalam bahasa Indonesia di Alkitab tuh nggak ada tulis Muhammad, apa ini? nama Muhammad. Ini buktinya ada Hamad, Nggak Hamad, ada. Hamdah. Itu Ini ada. bukan. Ini Hamad, ini ada Hamad. Itu bukan Muhammad Oh, bukan. bukan Muhammad itu. Ini apa? Muhammad Ini yang Israeli. bilang ini nama Nabi Muhammad ini the name Muhammad comes Oh, ya, from the root. Ini yang bilang kan Kristen ini.
Lo nggak mungkin ya kau tuntutlah Kristen. Loh, Nggak ada. ini apa? Kok nggak ada? Ini apa? Ini yang nulis ini siapa? Orang Islam. Ini Islam yang nulis. Nggak. Ya, ini Islam yang nulis. Ini Islam yang nulis. Di dalam Al-Quran Nih, ada jelas-jelas Muhammad. Isa itu jalan yang lurus. Ini Orang loh. Muslim Emang dia memframing jalan. itu. Aduh, Ya kami nggak mau nyembah jalan. Ngapain kami nyembah jalan? Nyembah sudah tujuan lah. bilang di Ngapain situ nyembah hanya jalan? Isa jalan yang lurus. Pendusta dia ini. Muhammad ada mati nggak Pendusta ini orang bangkit-bangkit. ini. Dia. Mati ada nggak bangkit-bangkit. Lah Tuhanmu kapan bangkit? Mau percaya? Coba tunjukin Ngapain siapa yang melihat percaya? Tuhanmu bangkit? Siapa yang melihat Yesus Sudah bangkit? tertulis dalam Alkitab. Mana tertulis? Coba tuliskan kalau dia bangkit dari Gitu. kematian, ada yang lihat coba. Bahkan katanya Mbak pelajari Alkitab, Mbak baca sendiri. Aduh, kau. Inilah ciri-ciri orang jelas yang memberikan nama Nabi Muhammad dalam kitab kau tuh kalian sendiri Kristen. Kalian sendiri kok. Parah kalian ini. Kami menjawab, kalian yang kejang-kejang. Aku yang jawab, kalian yang tantrum. Lucu kalian Kristen-Kristen ini ya. Tobatlah kalian. Nampak kali jahat kalian loh. Dan entah kenapa kalian kok benci kali sama Nabi Muhammad. Kami tidak diizinkan benci kepada Tuhan kalian loh. Nampak kali kalian penyembah iblisnya. Ada orang Islam kurang ajar, Nabi kami yang kalian tuduh. Itulah bukti kalau kalian tuh jahat. Bukti kalau kalian tuh bukan penyembah Tuhan yang benar. Kau bilang Nabi Isa jalan, ya udah kau nyembah jalan sudah. Kami nggak apa-apa nggak nyembah jalan, kami nyembah tujuan. Kalau kau mau pengen kali nyembah Nabi Isa, ya sudah sembah Nabi kami. Nggak masalah. Ya. Tetapi perlu kau ingat, kau penyembah Nabi, bukan penyembah Tuhan. Kalian tuh sadar nggak sih, kalian tuh menunjukkan bahwa kalian itu bukan orang-orang benar. Mana ada orang-orang benar membenci seseorang tanpa alasan. Kami nggak pernah benci Yesus. Saya pun tidak perlu benci Paulus. Cuman saya bisa buktikan kalau Paulus itu sesat menurut Yesus. Inilah bukti kalau kalian tuh tidak benar. Ya, bertobatlah kalian. Udah teman-temannya udah malam ya. Aku juga badanku belum terlalu fit ya. Pak dosen mau bicara, saya mau istirahat. Saya juga belum fit, ini udah 3 jam. Oke teman-teman, sudah 3 jam saya diskusi, sudah panjang kali lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya besok lagi ya, besok lagi ya, besok sama RK insyaallah. Temanya kenapa kitabmu suci ya. Istirahat dulu. Saya mau puasa besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya harus istirahat. Semoga kita semua dipertemukan di jannah Allah. Buat saudara-saudara Kristen, berpikirlah, merenunglah. Apa iya Tuhan itu pernah mati, lalu bangkit, lalu kematian dan kebangkitannya tidak ada gunanya buat peradaban? Apa iya Tuhan itu mau menghukum ribuan dosa selama ribuan tahun hanya mati dicambuk cuma setengah hari? Apa iya seperti itu? Yang mati bukan semua Tuhannya lagi yang mati, cuma setengahnya doang, yaitu kemanusiaannya aja Tuhannya nggak mati. Lah ngapain pakai mati-mati segala kalau ketuhanannya nggak ikut mati? Terus apa iya Tuhan kalian pernah terkutuk? Kalian yang ngintipin janda mandi, kalian yang memperkodok si Rasmi, kok Tuhan yang nanggung dosa kalian? Gitu ya. Oke, aku turun dulu lah, kena pembatasan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dulu, bye-bye. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.